Saudara, cerita ini atau Mazmur ini membuat saya ingin menceritakan kisah mengenai Eric Liddell. Eric Liddell tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Saya percaya saudara, Allah tetap memberkati anak-anaknya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama dari Mazmur 84. Saya bacakan pertama-tama ayat 2, 3, dan 4. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur pujian. Di dalamnya pemazmur memuji Allah, menginginkan hadiratnya, memuji hadiratnya. Betapa nyaman, betapa tenang dan damai, selalu dekat bersama dengan Allah. Pemazmur hidup diyakini pada zamannya Musa, pada waktu kemah suci itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dekat di bayangan kemah suci aja udah dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Dan kita tahu bersama Musa adalah orang yang punya akses kepada Allah untuk mendapatkan hadiratnya. Semua orang rindu bisa seperti itu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kesucian Allah. Bapak Ibu, yang menarik adalah di ayat yang ke-12 dan 13 Mazmur 84 ini. Di samping pemazmur memuji Allah karena kedekatan, ingin hadirat Allah, dia juga mengatakan di ayat 12 dan 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, siapa orang yang tidak bercela? Tidak ada. Tuhan tidak menahan kebaikan. Jadi maksudnya kebaikan itu pasti diberikan kepada orang yang tidak bercela. Tapi siapa masalahnya yang tidak bercela? Saudara, cerita ini atau Mazmur ini membuat saya ingin menceritakan kisah mengenai Eric Liddell. Eric Liddell itu adalah seorang Skotlandia. Dia ada di film Chariots of Fire. Dia melayani sebagai misionaris di China. 10 tahun Eric Liddell ini mengajar di sekolah. Kemudian dia pindah masuk ke pedalaman, melayani di pedalaman China. Pelayanan ini bukan hanya pelayanan yang menantang, tapi ini juga pelayanan yang berbahaya. Sebab waktu itu statusnya China sedang dijajah oleh Jepang. Jadi dia terancam oleh Jepang. Saudara tahu Eric Liddell ini melayani anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Anak-anak yang untuk sementara waktu yatim piatu. Eric Liddell melayani dengan pengorbanan yang besar. Bahkan dalam perjalanan dia sempat dibantu oleh teman-temannya dari barat menolong dia melayani anak-anak ini. Sukacita yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, 3 bulan sebelum anak-anak ini dibebaskan dan bertemu dengan orang tua, 3 bulan sebelumnya Eric Liddell ini mati karena kanker otak di usia 43 tahun. Eric Liddell tidak pernah berjumpa dengan istrinya dan 3 anak perempuannya. Nggak pernah. Istrinya dan 3 anak perempuannya kemudian dipulangkan ke Kanada dan hidup di sana. Eric Liddell tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Saudara setuju nggak kalau saya mengatakan kalimat itu? Ada satu lagu hymn favoritnya Liddell. Bunyi dari lirik itu saya terjemahkan ke dalam bahasa. Tenanglah jiwaku, Tuhan ada bersama dengan kita. Sabarlah menanggung salib atau rasa sakit. Biarkan Tuhan memerintah dan menyediakan. Dalam setiap perubahan Allah tetap
setia. Tenang jiwaku, engkau memiliki teman sorgawi. Melalui jalan berduri engkau akan masuk dalam sukacita yang tidak pernah selesai. Itu lirik hymn favoritnya Eric Liddell. Saudara, apakah benar Tuhan itu tidak memberkati orang-orang yang tidak bercela atau orang yang bercela? Ketika merenungkan Eric Liddell ini, saya kembali teringat pada ayat yang udah sering saya kutip, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya percaya saudara, Allah tetap memberkati anak-anaknya, apalagi pelayan-pelayannya. Saya rasa nggak reasonable Allah menahan berkat. Dan disinilah menurut saya kepengikutan kita diuji. Apakah kita mengikut Tuhan karena kita tahu nanti diberkati? Nanti diberkati, udah ikut aja nggak apa-apa nanti. Jadi kayak investasi gitu. Saya tahu ada janji Tuhan di Mazmur mengatakan orang yang menabur dengan air mata menuai dengan sorak-sorai. Tetapi masalahnya banyak orang juga nggak mengalami penuaian itu. Ada yang dapat, tapi ada juga yang tidak. Dan mereka menunjukkan konsistensi, kesetiaannya dalam mengikut Tuhan. Jadi kesimpulannya, saya yakin Tuhan tidak menahan berkat. Saya yakin. Ada sukacita melayani anak yatim, atau anak yang tidak ada orang tuanya waktu itu. Saudara punya sukacita yang sama apa enggak? Mau enggak saudara tetap melayani Allah? Selamat berefleksi, Tuhan memberkati.